Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Lur? Gimana kabarnya, teman-teman? Moga sehat selalu. Belakangan ini ada rame-rame soal kata-kata bajingan dan tolol. Nah, saya berusaha mencoba mengaitkan kata-kata ini dengan 3 tokoh, yaitu Bapak Jokowi, Gus Ikdam, dan Rocky Gerung. Jadi ternyata kata-kata bajingan, tolol ini di beberapa tokoh ini ternyata punya makna yang berbeda dan pemahaman yang berbeda. Dan lucu juga, ada yang disebut bajingan dan tolol malah senang, ada juga yang disebut bajingan dan tolol tidak mempedulikan, menganggap tidak penting. Tapi sebaliknya, ada juga dengan istilah bajingan dan tolol, walaupun tidak menyebutkan dirinya gitu, tetapi menganggap bahwa istilah bajingan dan tolol itu menghina junjungannya. Nah, ini saya kira kita semua jadi ngerti menempatkan kata, memaknai kata, memahami kata di dalam konteks apa yang menjadikan kata-kata ini kemudian menghebohkan di seluruh Indonesia. Bahkan pengucap kata-kata itu sendiri akibat kehebohannya ini meminta maaf. Jadi bukan meminta maaf kepada presiden sebagai penyelenggara negara, tetapi meminta maaf kepada dampak yang diakibatkan oleh kata-kata bajingan dan tolol itu. Ya, jadi sekali lagi ini ya, semua dari kita berarti masih sedang belajar untuk memahami apa sebenarnya kata-kata bajingan dan tolol itu. Jadi ada yang memahami secara emosi, memahami secara santai, bahkan memahami secara guyonan. Jadi kalau yang memahami secara santai dan guyonan ini ternyata jamaahnya Gus Ikdam. Jadi jamaah Sabilut Taubah atau ST-nyel itu ketika dikata-katai sama Gus Ikdam tolol, itu malah aneh ya, malah senang gitu loh, malah ketawa gitu. Memang konteksnya Gus Ikdam ini pengen menyebut memang jamaahnya ini memang masih pada tolol semua. Jadi orang-orang pinggiran, orang-orang yang habis mabok, orang-orang yang suka minum-minum, suka main judi, main perempuan, pokoknya garangan-garangan lah. Jadi garangan-garangan itu ketika oleh Gus Ikdam disebut tolol dan disebut bajingan gitu, nggak marah gitu, bahkan ada ekspresi senang dan ekspresi bahagia karena merasa bahwa memang mereka tolol. Memang mereka bajingan gitu. Tapi di sisi lain kita jadi heran sekali ketika presiden kebijakannya dianggap tolol dan bajingan, para
junjungan atau para pendukung, dan saya kira juga bukan pendukung ya, saya kira para penjilat lebih tepatnya, itu sok marah, sok tolol lah gitu menurut saya. Jadi ini aneh ben ajaib, tetapi terjadi di Indonesia. Jadi kata-kata bajingan dan tolol yang dimaksudkan oleh Rocky Gerung di dalam pidatonya di kalangan buruh di Bekasi ternyata dimaknai berbeda oleh para penjilat Jokowi. Istilahnya, bahkan Jokowinya saja itu tidak marah dan menganggap enteng, menganggap sepele, menganggap tidak penting. Tetapi ya memang menjadi aneh ketika para bajingan tolol itu justru marah-marah, membuat laporan, bahkan ibaratnya ya menjadi menjadi bahkan bisa kemana-mana ini, sampai Muldoko sebagai KSP, istilahnya sebagai koordinator sekretariat di kepresidenan, itu merasa harus pasang badan dan mengungkapkan dengan wajah marah dan garang untuk menyebutkan atau untuk menunjukkan bahwa dirinya pembela utama Presiden Jokowi. Dan ini juga sudah nggak benar juga gitu. Kenapa? Lawang presidennya saja santai-santai saja kok. Muldoko jadi kebakaran jenggot, ini kan juga lucu juga gitu. Jadi sekali lagi, istilah kata bajingan, tolol yang lagi ramai dibicarakan akibat ungkapan dari Rocky Gerung ini ternyata melebar kemana-mana. Bahkan sampai hari ini kalau tidak salah sudah ada 3 laporan polisi LP, dan bukan 13 di beberapa daerah, di beberapa polda, yang akhirnya ditarik oleh Bareskrim untuk dikondisikan untuk jadikan satu, dan entah nanti akan apa yang terjadi. Tapi kalau saya yakin ini nanti tidak akan sampai ke pengadilan, karena sulit mengkriminalisasi istilah ini. Kalaupun ada, itu adalah tindak pidana ringan yang hukumannya di bawah 1 tahun. Ya, tapi ini kan walaupun bagaimanapun para penjilat Jokowi tentu akan mencari berbagai upaya, mencari cara untuk terus menggoreng istilah ini sehingga mereka terpuaskan. Walaupun sekali lagi sebenarnya kalau kita mau bersepakat menjadikan negara ini negara yang berdemokrasi, negara yang para pemimpin pengambil kebijakannya siap untuk dikritik, maka sebenarnya kata-kata bajingan, tolol ini tidak perlu dirisaukan. Kenapa? Jangan-jangan memang bajingan bener gitu. Jangan-jangan memang tolol bener gitu. Jadi ada 3 tokoh yang lagi menjadi istilahnya terkena dampak dari kata-kata bajingan, tolol ini. Rocky Gerung sebagai penggagas dan pengucap kata bajingan dan tolol, Jokowi sebagai presiden yang
dijadikan sasaran oleh Rocky Gerung untuk mengatakan bajingan tolol itu, sementara Gus Idam sebagai orang yang sering juga mengatakan bajingan dan tolol, tetapi justru orang yang dikata-katain dengan istilah kata bajingan dan tolol itu malah senang bukan kepala. Ya, tapi itulah asiknya berkata-kata di negeri kita ini. Jadi kata-kata bisa mempunyai sejuta makna. Kata-kata bisa membawa akibat kemana-mana. Dan kata-kata memang akhirnya bisa berakibat apa saja. Saya Pecing Miring Ahmad Bahar. Moga-moga kata-kata saya ini juga sedikit bisa membuka cakrawala kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.